Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ainun Ersanggu dengan NIM G701210556. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai salah satu obat antikoagulan oral, yaitu warfarin. Nah, adapun poin-poin yang akan dijelaskan pada video kali ini yaitu mengenai farmakodinamika, biofarmasetika, dan farmakokinetik dari obat warfarin. Langsung saja ke videonya. Jadi, antikoagulan digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembekuan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Warfarin merupakan antikoagulan oral yang mempengaruhi sintesa vitamin K yang berperan dalam pembekuan darah sehingga terjadi depresi faktor 2, 7, 9, dan 10. Warfarin telah terbukti sangat efektif untuk mencegah stroke kardioembolik. Karena meningkatnya resiko pendarahan, penderita yang diberi warfarin harus dimonitoring secara berskala. Nah, selanjutnya kita masuk ke farmakodinamik dari obat warfarin. Nah, untuk sistem koagulasi itu melewati dua jalur, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrisik, di mana kedua jalur ini melibatkan 12 faktor seperti yang bisa dilihat pada kolom di bawah. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu jalur intrinsik, di mana jalur intrinsik ini diinisiasi oleh kolagen atau platelet aktif yang salah satu diantaranya membantu dalam pengaktifasian faktor 12 menjadi faktor 12A. Dan faktor 12A mengaktifasikan faktor 11 menjadi faktor 11A dan seterusnya. Nah, berikutnya yaitu jalur ekstrisik, di mana jalur ekstrisik ini diinisiasi oleh tromboplastin, di mana salah satu diantaranya membantu dalam pengaktifasian faktor 7 menjadi faktor 7A. Dan faktor 7A membantu dalam pengaktifasian faktor 10 menjadi faktor 10A. Dan seterusnya hingga terbentuk fibrin yang stabil. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa warfarin ini merupakan senyawa obat antagonis vitamin K. Sedangkan faktor-faktor yang ditandai dengan warna kuning yaitu faktor 9, 7, 10, dan 2 merupakan faktor-faktor yang memerlukan vitamin K agar dapat disintesis di dalam hati atau liver. Ketika vitamin K ini tidak ada atau tidak bekerja, maka faktor-faktor yang berwarna kuning juga tidak bekerja. Sedangkan ketika satu faktor tidak bekerja, maka tidak dapat mengaktifasi faktor-faktor yang lain. Nah, di sini setiap faktor memegang peranan penting dalam sistem koagulasi. Misalnya di faktor nomor 2. Pada faktor nomor 2 memerlukan pengaktifasian dari protrombin menjadi trombin. Trombin berperan dalam pengaktifasian faktor 5, 8, 13. Ketika faktor 5, 8, 13 tidak diaktifasi, maka tidak dapat mengaktifasi faktor selanjutnya hingga tidak terbentuk fibrin yang stabil. Akibat dari fibrin yang tidak stabil adalah platelet yang berkumpul tidak akan terikat kuat, dengan artian tidak akan terbentuk koagulasi. Dapat disimpulkan bahwa warfarin antagonis vitamin K di mana menghambat faktor 7, 9, 10, dan 2. Selanjutnya yaitu biofarmasetika. Fase kerja obat dimulai dari fase biofarmasetika, di mana biofarmasetika adalah ilmu yang mempelajari hubungan sifat fisikokimia formulasi oleh terhadap bioavailabilitas obat. Fase ini dimulai dari fase hancurnya obat dan mulai melarutnya bahan obat. Biofarmasetika itu diawali dengan bentuk sediaan tablet, lalu kontak pertama obat di dalam tubuh melalui mulut, lalu ditelan melalui kerongkongan dan sampai di lambung, kemudian usus. Dengan gerakan peristaltik di lambung, warfarin akan mengalami disintegrasi yang memisahkan zat aktif obat dengan zat pembawanya. Proses ini disebut dengan librasi atau tahap pelepasan. Sehingga
Dari proses pelepasan zat aktif tersebut akan dihasilkan granul-granul, lalu akan berubah menjadi partikel yang lebih kecil yang memudahkan dalam proses disolusi. Lalu di tahap berikutnya obat warfarin akan melalui fase absorpsi. Kita masuk ke farmakokinetik. Farmakokinetik adalah tahap yang dilalui obat setelah dilepas dari bentuk sediaan. Fase farmakokinetik obat diawali dengan tahap absorpsi, dilanjutkan dengan tahap transportasi di dalam darah, hingga tahap distribusi oleh jaringan-jaringan di dalam tubuh. Di dalam darah, obat mengikat protein darah dan obat akan dimetabolisme terutama ketika obat melewati hepar atau hati, hingga pada akhirnya obat diekskresikan di dalam tubuh. Nah, fase yang pertama yaitu fase absorpsi. Sebelumnya kita harus ketahui apa itu absorpsi. Absorpsi obat adalah proses senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsinya ke sirkulasi sistemik. Proses ini tergantung pada tempat absorpsinya, yaitu sirkulasi darah di tempat absorpsi dan sifat fisikokimia obat. Tahap absorpsi pada warfarin pertama kali terjadi di lambung. Pada pH lambung yang bersifat asam, maka obat yang bersifat asam lemas seperti warfarin akan lebih mudah diabsorpsi. Hal ini disebabkan tidak terjadinya ionisasi di lambung, sehingga zat aktif dan warfarin dapat diserap pada dinding lambung dan akan melewati tahap selanjutnya. Dengan perbedaan gradien, sebagian zat aktif warfarin pada lambung akan berpindah menuju usus. Sebab usus bersifat basah dengan warfarin obat yang bersifat asam, maka akan terjadi proses ionisasi. Selanjutnya pada dinding lambung dan usus halus akan terjadi proses difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Setelah terjadi proses absorpsi, obat akan berada di dalam darah yang akan berpindah ke tahap selanjutnya. Fase selanjutnya yaitu distribusi dan metabolisme. Pertama yang saya jelaskan yaitu distribusi. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung oleh beberapa faktor, yaitu aliran darah, permeabilitas kapiler, ikatan protein, dan sifat fisikokimia. Nah, distribusi obat dibedakan atas dua fase berdasarkan penyebaran di dalam tubuh. Fase pertama terjadi segera ketika setelah penyerapan, yaitu ke jantung, hati, ginjal, dan otak. Fase kedua yaitu distribusi ini jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan otot, saraf, kulit, dan jaringan lemak. Distribusi ini baru mencapai keseimbangan setelah waktu yang cukup lama. Pada proses distribusi inilah obat didistribusikan atau terdistribusi sampai ke dalam sel, sampai menimbulkan efek obat. Efek obat timbul karena interaksi obat dengan reseptor di dalam sel. Interaksi obat dengan reseptor inilah yang mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tertentu. Dari literatur yang pernah dibaca menyatakan bahwa volume distribusi warfarin adalah 0,14 liter per kilogram. Fase berikutnya yaitu metabolisme. Metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Pada proses ini, molekul obat diubah menjadi kurang larut dalam lemak dan lebih mudah larut di dalam air, sehingga lebih mudah dikeluarkan atau diekspresikan. Metabolisme, sebagian proses metabolisme ini obat terjadi di dalam hati. Dan pada umumnya obat sudah dalam bentuk tidak aktif jika sampai di hati. Kecepatan metabolisme obat tiap orang berbeda-beda tergantung pada faktor genetik, usia, penyakit yang diderita, dan interaksi obat. Warfarin terdiri dari isomer S dan R yang dimetabolisme di hati oleh enzim sitokrom P450 menjadi metabolit inaktif, terhidroksilasi, dan metabolit tereduksi. Isomer S memiliki potensi yang lebih tinggi dari isomer R. Yang berikutnya yaitu eliminasi. Eliminasi yaitu proses pembuangan sisa metabolisme di dalam tubuh, baik berupa urin ataupun bowel atau feses.
Eliminasi terbagi menjadi dua, yaitu ekskresi dan metabolisme, di mana metabolisme untuk organnya yaitu hati, ginjal, paru-paru, usus, dan kulit. Sedangkan kalau ekskresi untuk organnya yaitu ginjal, kulit, saliva, paru-paru, dan ASI. Ekskresi pada warfarin itu terutamanya lewat urin oleh filtrasi glomerulus dalam bentuk metabolit 92% dan hanya sedikit yang diekskresikan dalam bentuk yang tidak utuh. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama filtrasi, di mana menghasilkan urin primer, kemudian reabsorpsi menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Untuk waktu paru warfarin efektif berkisar 20-60 jam dengan rata-rata 40 jam, di mana obat dieliminasi melalui ginjal, melalui filtrasi glomerulus, dan melalui sekresi aktif di tubulus ginjal. Kompetisi terjadi antara obat-obat yang menggunakan mekanisme transport aktif yang sama di tubulus proksimal. Faktor genetik terhadap farmakokinetik warfarin. Enzim vitamin K apokside reduktase kompleks 1, VKORC1, dan CYP2C9 merupakan enzim dominan yang memetabolisme warfarin. Variasi genetik VKORC1 berpengaruh terhadap resistensi atau sensitivitas warfarin, sedangkan variasi CYP2C9 memberikan pengaruh terhadap tingkat pembersihan warfarin. Itulah hasil video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kata maupun perbuatan yang tidak saya sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.